Terkait kesejahteraan, salah satu faktor pendukung kesejahteraan khususnya di Papua Selatan ini, Prof, yaitu berkaitan dengan sumber daya alam. Untuk itu, Prof, kedepannya di Papua Selatan ini fokus pengelolaan sumber daya alamnya akan berfokus di bidang apa, Prof? Kalau kita lihat di Papua Selatan, itu potensi kita itu yang sudah dikelola selama ini oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, itu terutama ada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan gitu. Nah, dan di antara keempat itu yang lebih besar adalah sektor pertanian dan sektor perikanan. Nah, untuk pertanian ini memang berkaitan erat dengan penggunaan lahan, dan penggunaan lahan ini juga berkaitan erat dengan pembukaan hutan gitu. Jadi kita mulai dari hutan. Hutan itu fungsinya ada tiga. Yang pertama itu hutan konservasi, yang kedua hutan lindung, dan yang ketiga adalah hutan produksi. Nah, hutan konservasi itu tugasnya atau fungsinya adalah melestarikan semua keanekaragaman hayati, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk yang ada di dalam hutan itu, yang dahulu ada di situ, sekarang harus masih ada di situ, dan di masa yang akan datang juga dia masih ada di situ. Jadi dia harus lestari gitu, mengabadikan, melestarikan semua jenis keanekaragaman hayati dalam hutan itu. Itulah hutan konservasi. Yang kedua hutan lindung, itu tugasnya adalah melindungi atau sebagai penyangga untuk kehidupan di daerah sekitarnya. Kalau hutan itu tidak kita lindungi, maka kehidupan di daerah sekitar penyangganya itu akan terganggu. Contoh itu rawa biru misalnya. Rawa biru itu kita lindungi karena dia memberi hidup dan menyangga kehidupan di sekitar rawa biru, katakanlah di Kota Merauke dan sekitarnya. Kalau rawa biru itu kita rusak, maka manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di sekitarnya itu akan mati. Oleh karena itu kenapa hutan itu harus kita lindungi. Nah, itu fungsi hutan lindung. Yang ketiga itu hutan produksi. Hutan produksi adalah hutan yang kita bisa konversi dia atau kita rubah dia menjadi permukiman, menjadi peternakan, menjadi perkebunan, persawahan, ataupun fungsi-fungsi yang lain, misalnya pengembangan kota di situ. Itulah hutan produksi. Kenapa harus ada hutan produksi? Karena kalau semua hutan itu kita lindungi, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita pada saat ini maupun kebutuhan anak cucu kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu harus ada hutan yang kita produksi untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini maupun kebutuhan anak cucu kita di masa yang akan datang. Makanya orang biasa bilang kita harus makan dari kebun sendiri dan minum dari sumur sendiri. Jangan sampai seluruh hutan kita itu kita lindungi, terus untuk makan dan minum kita minta di tetangga sebelah. Nah, kita juga harus punya kebun dan kita juga harus punya sumur untuk minum. Itulah fungsi hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan kita maupun kebutuhan generasi kita di masa yang akan datang. Nah, hutan produksi inilah yang saat ini kita kelola menjadi perkebunan, pertanian, persawahan, dan lain-lain. Khusus untuk sawah, memang dari sisi kesejarahan secara historikal memang masyarakat kita di pesisir itu pada awalnya mereka peramu. Tapi sejak ratusan tahun yang lalu mereka sudah belajar, bahkan ikut serta menanam dan mengembangkan padi, mengembangkan sawah. Dan ini untuk bisa berproduksi itu kita butuh yang pertama itu ketersediaan lahan. Harus ada lahan yang kita sediakan untuk pertanian. Kalau tidak ada lahan kita tidak bisa melakukan aktivitas pertanian. Yang kedua kita menyediakan bibitnya. Nah, kita punya lahan tapi kalau tidak punya bibit kita nggak bisa berproduksi. Kalau kita udah punya bibit kita perlu pupuknya. Ya, kalau sudah punya pupuk kita perlu alat-alat mesin pertanian. Apakah alat-alat manual maupun alat-alat mekanik. Nah, kalau kita punya kita butuh juga SDM. SDM itu ya manusia kita ini harus kita latih. Apakah kita latih untuk bercocok tanam untuk kebutuhan pertanian, latih di bidang perikanan untuk kebutuhan perikanan dan lain-lain. Nah, kalau ini sudah ada, baru kita bisa produksi. Tapi produksi ini dia nggak bisa berdiri sendiri. Ada 3 sektor dalam jaring roda perekonomian yang harus dikembangkan oleh pemerintah secara simultan. Yang pertama adalah sektor produksi, yang kedua sektor distribusi, dan yang ketiga sektor konsumsi. Jadi sektor produksi itu yang tadi Bapak bilang, bahwa itu ada lahan, ada bibit, ada pupuk, ada mesin-mesin pertanian, dan ada SDM-nya. Kalau ini sudah produksi, maka yang di sektor distribusi ini adalah sistem transportasi, darat, laut, udara, ASDP, dan konektivitas antar modanya. Lalu sektor konsumsi ini pasar gitu.
Jadi kalau produksinya tinggi, hasil pertanian kita itu berlimpah ruah, tapi distribusinya tidak ada dan pasarnya tidak ada, maka produksi ini akan mati. Demikian juga sebaliknya, kita punya pasar yang di tingkat distrik ada, kabupaten ada, di antar kabupaten bahkan provinsi, bahkan pasar ke luar daerah juga kita banyak. Kita punya jaringan perdagangan juga dengan luar negeri. Tapi kalau produksinya tidak ada, pasar mati juga. Demikian juga dengan distribusi. Produksi ada, pasar ada, tapi kalau distribusi tidak ada, dia mati. Oleh karena itu, ketiga sektor ini harus kita bangun secara simultan, secara bersamaan, supaya dia saling menunjang dan ini akan baik. Jadi kalau produksinya melimpah, distribusinya tidak ada, maka harga di pasar akan mahal. Jadi orang punya daya beli tidak akan sanggup membiayai kehidupan di sini. Oleh karena itu dia saling menunjang gitu. Pak, saya tertarik tadi yang Bapak sampaikan terkait pengolahan sumber daya alam kita itu, Pak. Nah, selama ini ya pengolahan sumber daya alam kita itu ibaratnya lebih banyak dikelola oleh teman-teman dari luar daerah Papua itu sendiri. Sedangkan kita berharap ke depannya Papua ini banyak bermunculan mungkin generasi Papua yang mampu mengelola sumber daya mereka itu sendiri. Selama ini mungkin contohnya pertanian. Di bidang pertanian itu kebanyakan yang mengelola itu teman-teman dari saudara-saudara kita mungkin yang dulu pernah bertransmigrasi atau bisa dikatakan bukan OAP, betul Pak, bukan OAP. Nah, ada ini kah tidak Pak? Ada program khusus atau tidak untuk bagaimana bisa mendorong masyarakat Papua itu sendiri untuk berdaya atau mampu mengelola sumber daya alam mereka sendiri? Ya, jadi begini, di seluruh dunia land use atau katakanlah ekosistem atau ekologi itu biasanya secara umum itu ada tiga. Yang pertama itu ekosistem laut dan pantai, yang kedua itu ekosistem dataran rendah, dan yang ketiga itu ekosistem dataran tinggi. Jadi dari laut dan pantai dia naik ke dataran rendah, terus naik ke dataran tinggi. Nah, jadi semua orang yang hidup di ekosistem laut dan pantai itu biasanya peramu. Peramu itu gini, di depan rumahnya itu ada kali, ada laut. Dia mau ngambil ikan kapan aja dia bisa ngambil. Dia tidak membudidaya, dia tidak memelihara gitu. Di belakang rumahnya itu ada hutan sagu. Dia kapan aja mau makan dia bisa ambil. Dia tidak pernah menanam sagu itu. Di sebelah kiri ada sayur, di sebelah kanan ada rica. Jadi ada tersedia. Jadi alam menyediakan kebutuhannya itu. Sehingga dia tergantung sama alam. Lalu orang-orang yang hidup di ekosistem dataran rendah itu biasanya mereka itu bercocok tanam. Jadi dari turun temurun, dari leluhurnya mereka itu sudah, orang tuanya mereka sudah bercocok tanam. Mereka sudah bisa menghitung musim, menghitung iklim. Mereka sudah tahu kapan musim tanam, kapan musim panen. Dia udah sudah terbiasa dengan cocok, dan tanahnya juga relatif subur gitu. Kalau orang-orang di daerah dataran tinggi di pegunungan itu di sana tuh pohon nggak bisa tumbuh, dia berburu saja gitu. Nah, jadi kita kalau mau mengembangkan potensi orang di setiap wilayah ekosistem, itu paling bagus kalau kita sesuaikan dengan potensi wilayahnya. Nah, kalau orang bijak bilang bahwa jangan kita mengajari seekor ikan tentang bagaimana cara dia memanjat pohon. Karena nanti kita akan marah dia terus, kita akan bilang, wah kamu ini diajari ulang-ulang kok tidak bisa-bisa gitu. Padahal bukan dia yang salah, karena kita yang salah, itu bukan habitatnya gitu. Jadi kalau kita mau robah suatu peradaban itu butuh waktu. Tidak bisa kita tiba-tiba langsung kita robah dari pola meramu ke pola bercocok tanam, tidak bisa. Nah, jadi kalau kita mau supaya masyarakat ini dia kembangkan potensinya, ya sesuaikan dengan itu. Kalau dia di sini memang hidup sebagai nelayan, berikan dia bantuan untuk alat tangkap ikan, bikinkan dia pelabuhan pendaratan ikan, teknologi perikanan dan lain-lain. Yang daerah yang dataran rendah yang bercocok tanam, kita bantu cocok tanam. Jangan yang di bercocok tanam kita bantu perikanan. Jadi kita mengembangkan wilayah itu sesuai dengan potensi daerahnya. Jadi kebijakan yang diterapkan sesuai itu ya Pak? Ya. Terima kasih, mungkin nanti ada waktu lagi yang sangat menarik sebenarnya terhadap apa yang Bapak paparkan ini. Mungkin di pertemuan berikut Pak kita bisa fokus di beberapa bidang yang lain. Ya. Bidang yang lain. Baik Pak, terima kasih banyak. Semoga sukses. Amin, amin. Ya, mohon doanya ya. Amin, amin. Ya, terima kasih.